إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kita untuk edisi yang kedua ini tentang syarah Al-Aqidah At-Thahawiyah Al-Muyassar, yaitu syarah singkat Aqidah At-Thahawiyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizahullah taala. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala berkata, wala syai'a misluhu, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga, wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Yang keempat, wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Ini poin kedua, ketiga, dan keempat. Di sini pengarang yaitu Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz yang mensyarah kitab Aqidah At-Thahawiyah ini, beliau dalam beberapa poin langsung digandeng 2, 3, 4 dan seterusnya, tidak satu poin. Beliau syarah langsung sekalian 3 poin. Di sini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya di sini Imam Tahawi, beliau dalam awal kitab Aqidah Thahawiyahnya, beliau sudah membagi tauhid menjadi 3. Seperti dalam poin 2, 3, 4 ini. Wala syai'a mislu, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini khususnya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Wala syai'a yu'jizu, tidak ada yang sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah. Artinya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki dan seterusnya. Ini menunjukkan tentang tauhid ar-rububiyah. Demikian pula beliau mengatakan tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, tauhid al-uluhiyah. Maka sungguh batil tuduhan yang mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 itu hanya karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Imam Tahawi yang hidup pada abad 4 Hijriah, beliau sudah memulai untuk membagi tauhid menjadi 3. Sekarang kita baca syarahnya. Wala syai'a misluhu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa hadza min usulit tauhid, ucapan ini merupakan dasarnya tauhid. Wala syai'a misluhu, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Ini merupakan usulit tauhid, pondasinya, landasannya, dasarnya tauhid, yaitu anta taqida bi anna Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, yaitu engkau meyakini bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Fala yushbihu ahadan min khalqihi, maka tidak ada sesuatu pun, atau maka Dia tidak menyerupai seorang pun dari makhluknya. Allah tidak menyerupai seorang pun dari makhluknya. Wala yushbihuhu ahadun min khalqihi, demikian pula tidak ada sesuatu pun atau seorang pun dari makhluknya yang menyerupainya. Tidak
tidaklah Allah menyerupai sesuatu apapun dari makhluk, dan tidaklah makhluk itu menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang terkandung dalam firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang merupakan kandungan daripada surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yushbihu ahadan min khalqihi. Maka tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan tidak ada penyerupaan Allah kepada makhluk-makhluknya. Oleh karena itulah kata para ulama, at-tashbih, penyerupaan itu ada dua macam. Penyerupaan artinya manusia itu ketika menyerupakan Allah ada dua macam bentuknya. Menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Misalnya ketika dia melewati ayat yang berbunyi bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Ini adalah sesuatu yang batil. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, ini sesuatu yang batil. Ada pula yang menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tasbih, penyerupaan itu ada dua macam di sini. Semuanya batil. Yang pertama, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti tadi contohnya, mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk, sifat Allah seperti wajah makhluk. Ini sesuatu yang batil, bahkan kufur. Seperti yang dikatakan oleh para ulama al-sunnah. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Meskipun sudah sering kita sampaikan, ini pengkafiran secara umum. Adapun person-personnya ada perincian terlebih lanjut. Yang pertama sekali lagi, at-tashbih, penyerupaan itu ada dua. Penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ada pula menyerupakan makhluk dengan Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, menyerupakan Nabi Isa yang merupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sebagian kaum muslimin menyerupakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah rububiyah ataupun dalam masalah uluhiyah ataupun dalam masalah asma wa sifat. Sekali lagi, at-tashbih, penyerupaan ada dua, atau menyerupakan itu ada dua. Menyerupakan Allah dengan makhluk, yang kedua menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalau seorang hamba betul-betul memahami masalah ini, bahwasanya wala syai'a misluhu, tidak ada yang serupa dengan Allah, baik dalam masalah rububiyahnya, artinya Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur, dan yang memiliki alam semesta. Maka kalau orang itu meyakini seperti ini, dia akan terjauhkan dari syirik dalam masalah rububiyah. Demikian pula kalau seandainya dia meyakini Allah tidak ada yang serupa dengannya dalam masalah uluhiyah, artinya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, maka dia akan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan dalam masalah al-uluhiyah. Dan yang ketiga, kalau dia meyakini Allah tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun, maka tidak akan mungkin dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kalau orang itu memahami satu poin ini saja, maka insya Allah dia akan selamat dalam masalah tauhid asma wa sifat secara khusus. Ketika dia melewati ayat tadi, wa bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kalau dia langsung meniadakan penyerupaan dengan makhluk, maka sudah selesai perkaranya. Ditetapkan apa adanya. Allah punya kedua tangan yang tidak sama dengan makhluknya. Selesai perkaranya. Namun ahli bid'ah, ketika mereka tidak memahami prinsip yang satu ini, yaitu prinsip bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, khususnya dalam masalah sifatnya, maka ketika mereka melewati ayat
Bahkan kedua tangan Allah terbentang, yang terbetik dalam benak mereka, wah kalau kita tetapkan sebagaimana zahirnya, maka kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka setelah itu apa? Mereka berusaha untuk mentakwilkannya. Oh berarti bukan tangan artinya, namun kekuasaan. Apa sebab mereka mentakwil atau mentahrif? Yaitu apa? At-tasbih terlebih dahulu. Makanya kata para ulama, setiap yang mentakwil itu pasti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Sebelum dia mentakwil, dia sudah apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi sumber kesalahan dalam tauhid asma wa sifat adalah tidak memahami bahwasanya Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Sekali lagi, kalau orang itu ketika melewati ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dia memahami bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun, maka selesai perkaranya. Tidak akan menolak, tidak akan mungkin mentakwil-takwilkannya. Fala yushbihu ahadan min khalqihi, maka dia Allah tidak menyerupai seorang pun dari makhluknya. Wala yushbihu ahadun min khalqihi, dan tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang menyerupai Allah dengan dari makhluknya. La fi dzati, baik dalam masalah zatnya tidak ada yang serupa. Wala fi af'alihi, dalam masalah perbuatan-perbuatannya Allah. Seperti memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ini semuanya adalah sifat yang khusus bagi Allah, perbuatan khusus bagi Allah yang tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Wala fi asma'ihi, demikian pula dalam masalah nama-nama Allah. Wala fi sifati, wala fi huquqihi, demikian pula dalam masalah hak-hak Allah, yaitu masalah peribadahan. Artinya, sekali lagi, Allah tidak ada yang serupa dengannya, baik dalam masalah zatnya, sifatnya, namanya, ataupun dalam masalah perbuatan serta hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sudah disampaikan kemarin, tidak akan sempurna atau bahkan tidak sah tauhid seseorang sampai dia menjauhkan diri dari 3 bentuk syirik. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam masalah asma wa sifat. Ini poin yang pertama atau yang kedua, wala syai'a mithluhu, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Kemudian yang berikutnya, wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun tadi. Kemudian wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu kita juga sampaikan sebuah kaidah. Sifat Allah itu dibagi menjadi 2. Sifat yang subutiyah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya tadi, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ini sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Maka kewajiban kita menetapkan apa adanya. Ada pula sifat Allah yang manfiyah, yang salbiyah, yaitu yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ini sifat yang manfiyah, yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula kewajiban kita meniadakan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kata para ulama, ketika kita meniadakan sifat-sifat itu dari Allah, maka wajib untuk kita menetapkan lawan daripada sifat yang ditiadakan tersebut. Seperti contohnya di sini, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah. Maka kita wajib menetapkan sifat kebalikannya, yaitu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi juga dalam surat atau dalam ayat kursi, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Kemudian apa? Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk ataupun apa? Tidur. Ini harus kita tiadakan dari Allah. Bahwasanya Allah tidak punya sifat ngantuk atau tidak punya sifat apa? Tidur.
maka wajib untuk kita apa? Menetapkan kesempurnaan daripada lawan sifat-sifat tersebut. Yaitu apa? Bahwasanya Allah itu Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha apa? Berdiri sendiri. Artinya Al-Qayyum itu tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada rasa tidur ataupun ngantuk. Demikian seterusnya. Jadi ada dua macam sifat Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Ada sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, maka kewajiban kita menetapkan apa adanya. Adapun sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, maka wajib untuk kita apa? Menetapkan kesempurnaan lawan daripada sifat tersebut. Kita contohkan lagi. Sifat yang salbiyah, sifat yang ditiadakan dari diri Allah. Misalnya sifat al-zulm, sifat kezaliman. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan Allah itu apa? Tidak zalim sama sekali. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun mereka lah apa? Yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Dan tidaklah aku berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambaku. Artinya apa di sini? Allah meniadakan sifat zalim dari dirinya. Wajib bagi kita untuk meniadakannya juga dari Allah. Kita mengatakan Allah tidak berbuat zalim. Namun sekaligus kita menetapkan kesempurnaan lawan daripada sifat zalim tersebut. Yaitu apa? Sifat Maha Adil. Artinya apa? Ketika Allah meniadakan sifat zalim dari dirinya, maka itu adalah isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat yang sempurna dalam keadilannya. Begitu seterusnya. Ini merupakan kaidah kata para ulama bahwasanya sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala maka wajib untuk kita tiadakan, sekaligus kita menetapkan kesempurnaan daripada lawan sifat tersebut. Karena kalau hanya sekedar kita tiadakan, itu tidak mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat itu mengandung pujian bagi Allah kalau kita menetapkan lawan daripada sifat yang ditiadakan tersebut. Jadi ini sebuah kaidah yang kurang lebih harus kita pahami bersama. Sifat Allah ada dua, yang ditiadakan dan ditetapkan. Adapun yang ditetapkan, kita tetapkan apa adanya. Sifat kedua tangan bagi Allah, sifat ilmu bagi Allah. Adapun sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, maka wajib kita tiadakan sekaligus menetapkan kesempurnaan daripada lawan sifat tersebut. Kata Al-Imam Tahawi rahimahullah, wala shay'am yu'jizu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah. Ai annahu ta'ala ala ma yasha'u qadir. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita meyakini seperti ini, maka insya Allah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengatakan sesuatu itu tidak masuk akal dalam urusan apa? Agama ini. Karena apa? Semuanya itu apa? Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Adanya misalnya karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mukjizat, ya. Makhluk tidak bisa membuat sepertinya. Namun Allah sanggup. Karena apa? Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian pula nanti ya kisah masalah Dajjal, kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah Ya'juj wa Ma'juj yang terkadang kejadian-kejadian itu ya sebagian orang merasa tidak masuk akal. Karena apa? Tidak meyakini bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Sebagian orang ada yang mentakwil masalah kisah perang antara Abraha dengan burung ababil. Bukan perang, Allah mengirimkan apa? Burung ababil. Sebagian orang mengatakan, oh itu bukan burung. Karena apa? Nggak mungkin burung bisa melakukan seperti itu, namanya virus atau bakteri yang Allah kirim. Jelas Allah mengatakan tayran ababil. Mereka takwil. Karena apa? Mereka mengatakan nggak mungkin. Maka kita katakan apa? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula dalam firman Allah, in tasbiru
wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, kemudian musuh orang-orang kafir menyerang kalian, mengepung kalian, maka Allah turunkan 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah SWT. Pasti Allah akan menurunkan pertolongan. Sebagian orang mengatakan, tidak mungkin kalau kaum muslimin tidak punya kekuatan, kemudian ditolong mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang kafir. Kita katakan, kisah Abroha yang dibinasakan oleh Allah SWT dengan hanya sekedar mengirim burung. Demikian pula kisah Isa alaihissalam ketika melawan Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Isa sudah angkat tangan, tidak sanggup untuk melawan Ya'juj wa Ma'juj. Namun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membinasakan Ya'juj wa Ma'juj, dan Allah mengirimkan ulat-ulat yang membinasakan Ya'juj wa Ma'juj dalam sekejap mata. Ini Allah lakukan singkong. Kalau orang itu enggak memahami seperti ini, wala yu'jizu wala shay'a yu'jizu, terkadang semua dikiaskan dengan kekuatan manusia, seolah-olah Allah tidak sanggup. Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian pula dalam masalah asma wa sifat. Masalah Allah bersemayam di atas arsy. Dengan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dalam hadis bahwasanya Allah yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, yaitu pada waktu sepertiga malam terakhir. Sebagian orang mengatakan berarti kalau Allah turun, berarti Allah tidak di arsy lagi. Ini tidak memahami bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup bersemayam di atas arsy, dan dalam waktu itu pula sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Kalau makhluk nggak bisa. Kalau Allah ala kulli syai'in qadir, Allah sanggup berada di atas arsy-Nya, dan Allah juga sanggup dalam satu waktu itu Allah turun ke langit dunia. Tidak ada yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Pertanyaan atau pernyataan seperti itu ditimbulkan karena mengkiaskan, menyamakan Allah dengan makhluk, seolah-olah tidak sanggup. Makanya poin-poin yang dibahas oleh Imam Tahawi ini merupakan usul tauhid, pondasi orang itu bertauhid. Kalau dia meyakini Allah tidak sama dengan suatu apapun dari makhluknya, maka jangan dikiaskan Allah dengan kita, dengan kekuatan kita. Kemudian di sini disebutkan firman Allah dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya Allah apabila dia menginginkan sesuatu, untuk dia mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Dengan sesuatu yang sangat mudah sekali Allah menghendaki sesuatu. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian pula kalau kita perhatikan di sekeliling kita berapa banyak manusia-manusia yang mengalami, atau sebagian orang mengatakan mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin manusia bisa mengalami seperti itu. Banyak manusia yang terkena penyakit yang mungkin vonis dokter stadium 4 atau mungkin yang lebih dari itu, namun sembuh total misalnya. Yang tidak semua orang bisa mengalami hal seperti ini. Ini semuanya kembalikan kepada Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian pula kalau orang itu memahami seperti ini, insya Allah tidak cepat dia putus asa dari rahmat Allah. Ketika dia ditimpa penyakit yang sangat ganas, misalnya apapun penyakitnya, atau mungkin musibah, Allah ala kulli syai'in qadir. Dalam sekejap waktu, sekejap mata, Allah sanggup untuk merubah, membalik keadaan. Demikian pula, kalau manusia ditimpa kenikmatan, harus dia sadar bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Dalam sekejap mata bisa dibalik kenikmatan dengan musibah. Ini sekali lagi kalau orang itu betul-betul merenungkan hal seperti ini, insya Allah tidak akan terkena sifat takabur, karena kenikmatan yang terus dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sanggup untuk merubah keadaan menjadi kebalikannya. Ataupun sebaliknya, kalau dia punya penyakit atau musibah, maka kalau dia meyakini Allah ala kulli syai'in qadir, suatu saat dia akan dirubah keadaannya lebih baik lagi dalam waktu yang mungkin sesingkat-singkatnya. Allah ala kulli syai'in qadir. Artinya insya Allah banyak manfaat kalau orang itu belajar tentang
asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau tentang masalah at-tauhid ada samarat, ada buah yang bisa dipetik darinya. Wala ya'suru 'alaihi syai'un wala yu'jizu syai'un. Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang susah, yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'jizu syai'un, dan tidak ada yang bisa melemahkan Allah sesuatu apapun. Kejadian yang kita dengar di Jepang, bagaimana negara yang sangat canggih, teknologi yang tidak ada duanya di sana, namun dengan sekejap mata Allah hancurkan begitu saja. Bagaimana nuklirnya mereka tidak, punya daya upaya, lemah di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah di balik seperti itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Namun mereka layak tabirun, mereka tidak mengambil ibrah dari semuanya itu. Namun orang beriman meyakini bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, tidak ada sesuatu pun yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Fatir ayat 44, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi." Dan tidaklah sesuatu apapun itu bisa melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi, dan bahwasanya Allah aliman qadirah, maha mengetahui lagi maha kuasa. Yaitu intinya di sini, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'." Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Allah satu-satunya yang maha kuasa, Allah satu-satunya zat yang tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya ataupun menyusahkannya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidaklah memberatkan Allah untuk memelihara langit dan bumi. Semuanya itu inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya semua itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min tamami qudratihi. Ketika kita mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah, yang demikian itu dikarenakan kesempurnaan, kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita maksud tadi. Ketika kita meniadakan sifat kelemahan dari Allah, maka wajib untuk kita menetapkan kesempurnaan daripada lawan sifat tersebut, yaitu sifat kekuasaan. Tidak ada yang melemahkan Allah suatu apapun, artinya Allah tidak lemah. Artinya apa? Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah maha kuasa. Wa dzalika min tamami qudrati wa kamaliha. Semua itu dikarenakan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Artinya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini juga poin yang masih berkaitan dengan masalah takdir. Berkaitan dengan masalah takdir. Kalau kita meyakini seperti ini, insya Allah tidak akan terkena frustasi atau stres atau yang lainnya. Apa yang telah menimpa kita dari musibah, jangan selalu kita sesali. Kalau kita nggak pergi tadi, kita nggak kecelakaan, nggak ketimpa demikian dan demikian, juga cukup katakan Masya Allah, karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Semua yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak perlu kita berandai-andai. Semua kita serahkan kepada Allah, kita ambil hikmahnya, kita mengharapkan pahala dari Allah dari musibah yang menimpa kita. Kalau kita mengatakan seandainya, kata Rasulullah SAW, itu adalah pintu dari asyaitan. Kalau kita itu akan terus mendatangkan pikiran-pikiran yang tidak benar, yang akan menjatuhkan kita ke dalam frustasi atau stres atau yang lainnya dari penyakit kejiwaan. Namun seorang muslim yang yakin bahwasanya semua itu ditakdirkan Allah Ta'ala, itu atas kekuasaan Allah Ta'ala, maka dia akan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi, karena kekuasaan Allah. Semuanya manusia di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Dari sini pula kita tidak perlu takut. Takut apa yang perlu ditakuti, karena semua dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kita perlu waspada, cuma jangan berlebihan. Kejahatan di mana-mana. Namun kita yakini tidak akan mungkin kita terima musibah atau kejahatan atau apapun dari kriminal kecuali dengan takdir daripada
Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yasha' lam yakun. Jika Allah tidak menghendaki, tidak akan mungkin terjadi. Meskipun manusia sekali lagi wajib untuk waspada, wajib untuk berusaha. Namun jangan terlalu khawatir. Ya, jangan berlebih-lebihan. Boleh kita waspada dari kejahatan, dari kriminalitas. Cuma harus kita yakini bahwasanya apa yang terjadi dan akan terjadi itu semuanya di bawah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Masih takana wa ilam asa." Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa masita illam asa wa masitu illam tasa lam yakun. Dan jika aku menghendaki, namun engkau tidak menghendaki, Allah tidak akan mungkin terjadi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah sekali lagi, jika engkau ya Allah berkehendak, pasti akan terjadi meskipun aku tidak berkehendak. Dan jika aku berkehendak, namun engkau tidak berkehendak, tidak akan mungkin terjadi. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian itu berkehendak kecuali juga Allah berkehendak. Artinya kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa yang saja yang Dia kehendaki. Wa hadza dalun ala kamali rububiyatihi. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, poin yang kedua berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, yang ketiga ini berkaitan dengan masalah tauhid ar-rububiyah. Kemudian Imam Tahawi tadi mengatakan wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Hadhihi kalimatut tauhid wa hadhihi kalimatut tauhid. Ini adalah kalimat tauhid. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa hiya allati da'at ilaiha kullur rusuli. Dan kalimat inilah yang diseru oleh semua para rasul. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, an i'budullah, sembahlah Allah saja dan jauhilah at-taghut, yaitu setiap sembahan yang disembah selain Allah dan Dia ridha untuk disembah. Kalimat tauhid merupakan seruan atau inti daripada seruan para anbiya dan para ar-rusul, yang itu berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Wa makna la ilaha ghairuhu la mustahiqqa lil ibadati illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, bahwasanya salah kalau orang itu mengartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Dikarenakan la ilaha illallah itu berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana para anbiya, mereka mengatakan apa? Ani'budullah. La ilaha illallah itu berkaitan dengan ani'budullah, sembahlah Allah saja. Jadi tidak bisa dimakan dengan atau ditafsirkan, diartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah semata. Wa dzalika li'anna wal khaliqur razik. Kenapa Allah itu yang satu-satunya berhak untuk diibadahi? Karena Dialah satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat yang memberi rezeki, Al-Malik Al-Mudabbir, satu-satunya zat yang memiliki, yang menguasai alam semesta dan yang mengatur alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah berfirman, Rabb, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Apa setelah itu? Fa'budhu, sembahlah Dia, ibadahilah Dia, wastabir li'ibadati, dan beribadah dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui yang serupa dengan Allah? Soalul lil ingkar, pertanyaan untuk mengingkari, artinya tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Kata para ulama, satu ayat ini, kalau tidak salah dalam surat Maryam ayat 65 itu, kata para ulama, satu ayat ini merupakan apa? Ayat yang mencakup 3 bentuk tauhid.
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa? Maksud tauhid apa? Rububiyah. Fa'budhu, ibadahilah Allah. Tauhid apa? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu sami. Apakah ada yang serupa dengan Allah? Tauhid asma wa sifat. Ini satu ayat sudah langsung mengandung 3 macam bentuk tauhid. Yang mana di sini perlu juga kita sampaikan tentang keterkaitan antara 3 bentuk tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Artinya kalau orang itu sudah meyakini Allah satu-satunya sembahan yang hak, atau apa? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu mengharuskan, melazimkan adanya tauhid al-uluhiyah. Artinya, kalau seseorang itu telah meyakini Allah satu-satunya sang pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya pengatur alam semesta, dan Allah lah yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia, maka kewajibannya untuk mentauhidkan Allah dalam masalah apa? Uluhiyah. Seperti ayat tadi, Rabbus samawati wal ardi. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa setelah itu? Apa konsekuensinya? Fa'budhu, maka ibadahilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Artinya, kalau orang itu sudah beribadah hanya kepada Allah, pasti sebelumnya dia meyakini Allah yang menciptakan dan yang memberi rezeki dan dia yang memiliki asmaul husna. Karena kalau tidak ada keyakinan seperti itu, tidak akan mungkin dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini keterkaitan antara 3 bentuk tauhid. Artinya saling berkaitan, tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Makanya sering digandengkan antara kedua-duanya. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakum, ibadahi Rabb kalian. Mengapa? Alladzi khalaqakum, karena dialah yang menciptakan kalian dan yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini keterkaitan sekali lagi antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Makanya kaum musyrikin tetap dikatakan sebagai orang musyrikin karena mereka tidak melanjutkan tauhid apa? Uluhiyah. Artinya mereka hanya mencukupkan tauhid rububiyah saja. Ini tidak cukup. Karena apa? Karena tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Sedangkan mereka hanya cukup dengan tauhid rububiyah saja, maka mereka tetap dikatakan sebagai orang musyrikin. Fastahaqqa an yufrad bi jami' anwa'il ibadah duna siwa. Kalau Allah itulah satu-satunya sang pencipta, Allah satu-satunya yang beri rezeki, satu-satunya yang mengatur alam semesta, maka kewajibannya untuk diesakan dengan segala bentuk ibadah duna siwa, bukan selainnya. Wa ma'ubida min duni fa inna ma'ubida bil batil. Dan apa yang disembah selain Allah, maka disembah dengan cara yang batil. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62, Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Yang demikian itu bahwasanya Allah adalah satu-satunya sembahan yang hak dan apa yang diseru selain Allah maka itu adalah sembahan yang batil. Ini sekali lagi merupakan prinsip seorang muslim ataupun muslimah. Selain Allah yang disembah oleh manusia adalah sesembahan yang batil. Wa dzalika li annahum la yamlikuna shay'an min al-amr wa la tasarrufi wa la tadbir. Mengapa selain Allah itu kalau disembah maka itu adalah sesembahan yang batil, yang karena mereka namanya makhluk tidak memiliki apapun dari perkara ini. Artinya tidak memiliki apapun di alam semesta ini. Bahkan Allah mengatakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah tidak memiliki meskipun kulit ari, yaitu kulit yang menempel di biji kurma yang sangat tipis.
Manusia tidak memiliki meskipun apa? Sesuatu yang sepele, yang paling kecil sekali, yang paling remeh sekali. Tidak bisa memiliki apapun juga. Maka mereka ya berhak untuk diibadahi. Wala tasarruf, mereka juga tidak bisa apa? Mengatur alam semesta ini. Wala tadbir. Wa hadhil kalimatu fiha nafyun li ibadati ma siwa. Kalimat la ilaha ghairuhu ini adalah kalimat yang meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wa isbatul ibadati lahu wahda, dan menetapkan Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Dan inilah yang dikatakan dengan istilah rukun la ilaha illallah. Yaitu apa? An-nafyu wal isbat, meniadakan dan apa? Menetapkan. La ilaha meniadakan semua sembahan selain Allah, illallah menetapkan. Ada dua rukunnya, nafi wal isbat, penetapan dan peniadaan dan penetapan. Fiha kufrun bima ubida min dunihi. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Summa isbatul ibadati lahu, kemudian menetapkan ibadahnya untuk Allah, wa hiya tauhidul uluhiyah, dan ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Sekali lagi poin 2, 3 dan 4. Wala say'a misluhu wala say'a yu'jizuhu wala ilaha ghairuhu. Ini 3 poin yang disebutkan oleh Imam Tahawi rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan kepada kita tauhid itu dibagi menjadi 3. Jadi yang mempelopori tauhid menjadi 3 itu bukan Syekhul Islam Taimiyah, namun juga dimulai oleh ulama-ulama salaf terdahulu seperti Imam At-Tahawi dan juga sebelumnya Imam Abu Hanifah rahimallahu taala. Kemudian di sini disebutkan tentang al-khulasah, kesimpulan dari poin yang pertama sampai yang keempat ini. Innallaha ta'ala wahidun fi dzatihi. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa dalam zatnya. Wa asma'i wa sifati, Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wahidun fi istihqaqil ubudiyah. Allah Maha Esa dalam diibadahi, dalam haknya untuk diibadahi. Wala yusbihuhu syai'un min khalqihi fi syai'in min dzalik, dan tidaklah suatu apapun menyerupai Allah dari makhluknya dalam ketiga hal tersebut, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. La yu'jizu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'assara alai syai'un, tidak ada yang susah sedikit pun bagi Allah, apapun juga semua Allah mampu untuk melaksanakannya. Kama annahu la mustahiqa lil ibadah ghairihi atau ghairuhu subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama sampai yang keempat. Ya, sebelum kita lanjutkan poin yang berikutnya 5, 6 dan 7, mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Tapi kalau namanya Allah tidak boleh, kita menetapkan kebalikannya. Kebalikannya ya, bagaimana kita? Ya, ini ada pertanyaan. Seperti yang kita katakan tadi, kalau kita mengetahui Allah meniadakan suatu sifat dari dirinya, seperti sifat kezaliman, lalu bagaimana kita menetapkan lawan daripada sifat tersebut? Ya, dari sisi maknanya. Ya, kalau misalnya Allah meniadakan dari dirinya sifat zalim, lawan dari zalim itu apa? Adil. Karena zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka lawannya adalah al-adil. Allah maha adil. Demikian pula ketika Allah meniadakan dari dirinya sifat ketidaktahuan, ya, atau kelupaan. Misalnya Allah berfirman, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala itu la yadhil, ya, tidak sesat, artinya apa? Tidak jahil. Demikian pula tidak lupa. Artinya ilmunya Allah itu tidak diiringi oleh ketidaktahuan, dan ilmunya Allah itu tidak diiringi dengan apa? Kelupaan. Artinya kita tetapkan lawan dari sebab-sebab. Artinya ilmunya Allah itu azaliyun wa abadiyun. Ilmunya itu azali, artinya sudah ada sejak dahulu kala, dan abadi, kekal selama-lamanya. Tidak mungkin hilang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menetapkan lawannya, yaitu dari sisi maknanya, ya. Allah menetapkan atau Allah meniadakan dari dirinya sifat kelemahan, berarti apa? Kita
Tetapkan lawan darinya, yaitu sifat apa? Allah Maha sempurna akan kekuatannya, kekuasaan. Dan perlu kita juga sampaikan, sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Karena sebagai bentuk pujian bagi Allah, maka Allah pun menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan, yang subutiyah, bukan sifat yang dinafikan dari dirinya. Wallahu ta'ala. Enggak ada lagi yang ditanyakan? Ya, kita lanjutkan poin yang berikutnya 5, 6, dan 7. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, qadimun bila ibtida'in, daimun bila intihain. Qadim artinya Allah itu terdahulu tanpa permulaan. Daimun seterusnya, selama-lamanya, bila intihain, tanpa akhir. La yafna wa la yabid. Dia Allah tidak akan musnah dan tidak akan binasa. Wa la yakunu illa ma yurid. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Jadi sekali lagi masih berkaitan dengan 3 bentuk tauhid tadi. Sekarang kita baca syarahnya. Sekali lagi ada yang kita lonjati dari penjelasan ini, yaitu masalah bahasa al-lughah, kemudian juga masalah soal jawab. Ya, ini yang ada dalam kitab ini kita lonjati. Langsung aja kita masuk poinnya, yaitu syarahnya. Yang kelima, al-qadim. Imam Tahawi mengatakan qadimun bila ibtida'in. Allah itu qadim, artinya terdahulu, tidak ada permulaannya. Kata pensarah di sini, al-qadim laisa min asma'illahi ta'ala. Nama al-qadim itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita jelaskan pada edisi perdana kemarin, bahwasanya di antara hal yang dikritik dari pengarang, yaitu dari Imam Tahawi rahimahullah, yaitu beliau memakai kata-kata apa? Qadimun. Ya, ada 3 perkara yang dikritik dari buku yang dikarang Imam Tahawi ini, yaitu Aqidah Tahawiyah. Di antaranya apa? Masalah pemakaian kata-kata al-qadim bagi nama Allah. Ya. Karena sudah kita pernah jelaskan, nama Allah itu tauqifiyah. Tidak boleh kita menetapkan nama Allah kecuali kalau ada apa? Dalilnya. Ya. Kita menyebutkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena apa? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim atau Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya. Nama-nama Allah itu sudah dipatenkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih. Maka tidak boleh kita mengarang-arang nama yang baru. Karena itu termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak menamakan dirinya dengannya, namun kalau ada orang menamakan dengannya, maka itu adalah kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya dengan dia menyandarkan suatu nama kepada Allah namun tidak ada dalilnya. Seperti Ar-Rasyid misalnya. Tidak ada nama Allah Ar-Rasyid dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Maka kalau orang itu menetapkan nama ini untuk Allah, maka ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini, ini hal yang dikritik oleh para ulama, bahwasanya penggunaan nama qadim bagi Allah tidak ada dalilnya. Makanya dikatakan laisa min asma'illahi ta'ala. Ini bukan daripada nama Allah. Wal maksud annahu ta'ala lam yasbiqhu syai'un. Namun maksud beliau, maksud pengarang adalah bahwasanya Allah itu tidak didahului oleh sesuatu apapun. Ya. Namun penggunaan kata al-qadim ini tidak tepat. Ya. Dan ini pula yang wallahu a'lam mungkin dipakai dalam segi sifatnya oleh kelompok Asy'ariyah yang ada di sekitar kita, yaitu ketika melantunkan sifat-sifat yang diwajibkan bagi Allah atau sifat-sifat bagi Allah, yaitu wujud, qidam, baqa. Kata-kata qidam itu asal namanya apa? Qadim. Ini apa? Termasuk hal yang tidak dibenarkan
untuk menetapkan sifat al-qidam, ya, wujud qidam baqa, ya. Qidam ini yang ditiadakan. Artinya tidak ada kata-kata qadim dalam Al-Qur'an bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau mereka maksudkan, ya, artinya Allah itu tidak didahului oleh sesuatu apapun. Ini maknanya benar, cuma lafadznya yang salah. Padahal di dalam Al-Qur'an sudah ada lafadz yang maknanya itu seperti itu. Mengapa kita memakai lafadz yang lain meninggalkan lafadz Al-Qur'an? Kama annau daimun wa baqin bila nihaya. Ya, Allah itu tidak didahului oleh sesuatu apapun, dan Allah tidak ada sesuatu pun yang daimun wa baqin bila nihaya. Allah itu terus menerus, tidak ada akhirnya. Tidak ada sesuatu yang akhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika makna qauli ta'ala, dan itu yang termaktub di dalam firman Allah, huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Jadi untuk mengganti kata-kata al-qadim itu adalah dengan menggunakan kata-kata al-awwal. Cukup dengan menggunakan al-awwal, tidak menggunakan apa? Al-qadim. Tidak perlu menggunakan apa? Al-qidam. Wujud qidam baqa, wujud qidam, tidak perlu. Ya. Karena kata-kata qidam atau qadim tidak ada dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaznya saja seperti itu, tidak ada dalilnya. Demikian pula kalau kita menilik kepada makna daripada al-qadim itu sendiri. Al-qadim itu maknanya sesuatu yang dahulu, ya. Meskipun terkadang apa? Didahului oleh yang lebih dahulu. Ya. Sekali lagi, al-qadim itu secara maknanya tidak sesuai dengan sifat Allah. Kalau sifat Allah ada al-awwal, yaitu yang tidak didahului oleh sesuatu apapun. Namun kata-kata al-qadim itu secara bahasa apa? Terkadang didahului sesuatu yang apa? Sebelumnya. Misalnya, ya, yang datang ke sini misalnya satu orang namanya Ahmad, ya. Ini apa? Untuk yang laki-laki dia yang pertama, yang perempuan mungkin ada yang lainnya. Artinya apa? Ada yang mendahului dia. Gitu. Namun Allah itu al-awwal, tidak ada sesuatu yang mendahulinya. Huwal awwalu wal akhir. Dia yang pertama dan dia yang apa? Yang terakhir. Jadi sekali lagi kata-kata al-qadim itu atau al-qidam itu harus dihapus daripada istilah tauhid asma wa sifat. Tidak bisa disandarkan kepada nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik lafaznya tidak benar, demikian pula dengan apa? Maknanya. Fal awal laisa qablahu syai'un wal akhir laisa ba'dahu syai'. Rasul SAW mentafsirkan sendiri apa makna huwal awwal wal akhiru. Ini dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Al-Hadid ayat yang ketiga Allah berfirman huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang pertama dan yang terakhir. Rasul menafsirkan sendiri dalam doa beliau, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang pertama, yang tidak sesuatu pun yang apa? Mendahulimu. Sekali lagi Rasul mengatakan, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Ya Allah, engkau yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang sebelummu. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Dan engkau yang terakhir dan tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Sekali lagi, dialah Allah yang maha pertama dan dialah yang maha terakhir. Waqad fassaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, dan dua nama Allah al-awwal wal akhir ini sudah ditafsirkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keenam, la yafna wa la yabid. Allah tidak musnah dan tidak binasa. Artinya dia maha kekal. Artinya dia maha kekal selama-lamanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
dan maha kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Ini menunjukkan kepada kita Allah lah satu-satunya yang maha kekal abadi. Demikian pula Allah berfirman dalam surat yang lain. Kalau tadi Ar-Rahman, surat Ar-Rahman 26-27. Sekarang surat Al-Qasas 88. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata para ulama, ya. Kalau ada mungkin yang bertanya, Allah kekal abadi. Demikian pula dengan surga dan neraka. Bukankah dia kekal abadi? Berarti apa? Sama kekekalan Allah dengan kekekalan surga dan neraka. Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya beda antara kekekalan keduanya. Kekekalan Allah itu secara zatnya dia kekal. Dengan sendirinya dia kekal abadi. Namun surga dan neraka kekekalannya sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa kekal secara apa zatnya dia nggak kekal karena dia makhluk, cuma Allah menghendaki dia apa kekal abadi. Allah yang mengizinkan surga dan neraka untuk apa kekal. Artinya kekekalannya tidak berdiri sendiri. Berbeda dengan Allah, kekekalannya berdiri sendiri. Dialah yang maha kekal abadi. Seperti contoh yang lain, Rasul SAW mengabarkan kepada kita tentang hal-hal yang apa yang gaib. Kalau ada orang bertanya, apa bedanya Allah yang tahu gaib dengan Rasul tahu yang gaib? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Ya, seperti tadi. Allah maha tahu yang gaib itu dengan sendirinya. Secara zatnya Allah tahu yang gaib. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, dialah Allah yang hanya mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi. Adapun Rasul ketika memberitahukan kepada kita hal-hal yang gaib itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zat Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Jadi itu. Ya, kalau kita menjawab bagaimana dengan kekekalan surga dan neraka jika dibandingkan dengan kekekalan Allah, maka jawab kekekalan Allah itu ada dengan sendirinya secara zatnya. Adapun kekekalan surga dan neraka itu apa? Di bawah naungan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu taala yufni khalqahu. Allah lah Subhanahu wa taala yang membinasakan semua makhluknya. Wala yafna, sedangkan dia tidak binasa. Wa yubiduhum wala yabid. Dialah yang mematikan mereka sedangkan dia tidak mati, tidak musnah. Bal huwal akhiru ba'da kulli syai'in. Bahkan dialah yang terakhir, tidak ada sesuatu pun yang apa setelah Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalu wal akhiru. Kemudian yang ketujuh, wala yakunu illa ma yurid. Dan tidak sesuatu pun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali apa yang dia kehendaki. Fallahu ta'ala ala ma yasha'u qadir. Itu yang sudah disampaikan tadi bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman, "Walakinnallaha yaf'alu ma yurid." Akan tapi Allah itu berbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Al-Baqarah 253. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah itu melakukan apa yang Dia kehendaki. Demikian pula dalam surat Al-Buruj, fa'alun lima yurid. Ya Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa idza aradallahu amran awjadahu raghman an jami'i khalqihi. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan mengadakannya tanpa memperdulikan kepada makhluk. Ya. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ghani, Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Allah berbuat apapun tanpa memperdulikan apa makhluk-makhluknya. Wa idza lam yurid amran fala yastati'ul khalqu jami'an an yujidu. Apabila Allah tidak menghendaki sesuatu perkara, maka tidak akan mungkin semua makhluk untuk bisa apa mengadakannya. Sebagaimana dalam hadis
yang terkenal dengan wasiat Rasul kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul mengatakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau mohonlah kepada Allah. Apabila engkau minta tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummat law istamat ala an yanfa'uka bisin lam yanfa'uka illa bisin qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat bagimu wahai Abdullah bin Abbas, mereka tidak sanggup memberi manfaat kecuali yang Allah takdirkan. Wa in istama'u ala an yadurruka bisin lam yadurruka illa bisin qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa jafatis sawm. Dan seandainya seluruh umat manusia ingin mencelakakan dirimu, wahai Abdullah bin Abbas, maka mereka tidak akan mungkin bisa melakukannya kecuali apa yang dicatatkan Allah atasmu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajah fadisuh, telah kering lembaran-lembaran. Artinya semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seluruh umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat ataupun madarat, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Karena alam semesta ini milik Allah, tidak ada sesuatu pun yang keluar daripada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-iradatul kauniyah al-qadariyah. Inilah yang disebut dengan iradah kauniyah. Artinya kehendak Allah kauniyah yang bersifat kaun, alam semesta. Allati la tatakhallaf, yang tidak akan mungkin apa? Tidak terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Meskipun tidak harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iradah, kata para ulama, ada dua macam. Kehendak Allah ada dua macam. Kehendak yang bersifat kauniyah, yang bersifat kaun, artinya tidak bersifat syar'i, tidak berkaitan dengan syariat. Misalnya Allah menciptakan, Allah menghendaki untuk diciptakannya orang kafir, maka terciptalah orang apa? Kafir. Namun Allah tidak suka dengan orang kafir. Allah menciptakan orang kafir kan ada hikmah yang Allah ketahui. Ini masih berkaitan dengan masalah iman kepada takdir. Wa antu minabil qadari khairi wa syarri. Dan untuk kau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang jelek. Itu semuanya Allah yang menciptakan. Dan Allah memiliki hikmah di balik semuanya. Seperti ketika Allah menciptakan iblis. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ada banyak hikmah di balik penciptaan iblis. Di antaranya, kalau tidak ada iblis, tidak ada orang yang berbuat maksiat. Kalau nggak ada orang yang berbuat maksiat, tidak ada yang bertobat kepada Allah. Sedangkan Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Kalau nggak ada iblis, tidak ada orang kafir. Kalau nggak ada orang kafir, tidak ada jihad fi sabilillah. Ya. Demikian pula, kalau tidak ada iblis, tidak ada ahli bid'ah. Ya. Kalau nggak ada ahli bid'ah, kita nggak perlu ceramah di sini bahas masalah apa? Bantahan kepada ahli bid'ah. Ya. Semua ada hikmah dari penciptaan Allah. Meskipun apa kelihatannya jelek, padahal tidak ada yang jelek, semua ada hikmahnya. Ya. Jangankan tadi ahli bid'ah, iblis saja dalam penciptaannya banyak hikmah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Ya. Ini sekali lagi semua ada hikmahnya. Ya, sekali lagi takdir Allah, kehendak Allah ada dua, kehendak yang bersifat kauniyah, yaitu yang tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti Allah ketika menghendaki sesuatu pasti Allah apa? Cintai. Allah menghendaki terciptanya orang kafir, namun ketika tercipta orang kafir tidak Allah apa? Cintai. Namun yang kedua, kehendak Allah yang syar'i. Kehendak Allah yang syar'i artinya yang pasti Allah cintai. Seperti Allah menghendaki terciptanya orang kafir. Tercipta orang mukmin. Terciptanya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Allah menghendaki dan sekaligus Allah apa? Mencintai. Sekali lagi ada dua kehendak Allah. Kehendak yang kauniyah, yang pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Kehendak yang kedua, kehendak yang syar'i, yang tidak mesti terjadi, namun kalau terjadi pasti Allah cintai. Ini yang masih berkaitan dengan tauhid
rububiyah juga, dan berkaitan dengan takdir, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak seperti tadi. Bahwasanya kita harus bisa apa? Memahami semua takdir Allah meskipun kelihatannya jelek, sepintas sejelek, cuma insya Allah banyak apa? Hikmah dibalik itu semuanya. Karena Allah ketika mentakdirkan itu, Allah Al-Hakim, namanya Al-Hakim, tidak meletakkan suatu, tidak mentakdirkan suatu kecuali ada hikmah di baliknya. Fakulu khairin aw syarrin yahdutsu fi hadzal kaun innama yahdutsu bi masyiati wa iradatihi. Semua kebaikan atau kejelekan itu terjadi di alam semesta ini dengan kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kehendak Allah, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau jelek secara sepintas kita yakini ada hikmah di baliknya, dan sebetulnya kalau kita renungkan lebih banyak kebaikannya daripada apa? Kejelekannya. Seperti misalnya berapa banyak yang dikisahkan para ulama, manusia dia berencana untuk berpergian dengan sahabat-sahabatnya atau mungkin dengan keluarganya. Namun tak qadar Allah, dia tertimpa apa? Sakit, tidak bisa apa? Berangkat. Padahal apa? Tanggal merah. Namun apa? Ada manfaatnya. Mungkin bagian antum nggak jadi pergi tadi, alhamdulillah bisa datang malam ini misalnya. Ada hikmah yang baik. Kadang kita apa? Tidak mengetahui. Demikian pula kata ulama, dia nggak jadi berangkat pergi. Namun qadar Allah, saudara-saudaranya yang di sana tertimpa musibah, kecelakaan dan sebagainya, dia masih selamat. Dengan apa? Dengan sakit yang Allah timpakan kepadanya. Ini insyaallah sekali lagi contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kelihatannya yang Allah takdirkan itu jelek bagi kita, padahal apa? Ada banyak kebaikan di baliknya. Sebagaimana Allah juga berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al fihi khairan katsiran. Dan pergaulilah mereka istri sekalian dengan cara yang baik, dan bisa jadi kejelekan yang kau dapati dari istrimu itu di baliknya banyak apa? Banyak kebaikan. Meskipun kelihatannya apa? Pahit bagi kita, cuma insya Allah apa? Banyak kebaikannya. Maka apa? Perlu bersabar. Semuanya. Demikian pula yang wanita, bagi yang istri. Kalau melihat istrinya, suaminya, ada sesuatu yang jelek, cari yang apa? Yang baiknya. Mungkin dari kejelekan itu masih banyak kebaikan yang dia apa? Dia miliki. Yang penting apa? Harus mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik. Wa iradatuhu la tughlab. Kehendak Allah tidak bisa dikalahkan. Fa masyaallah kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Wa dalailu ala dzalik katsiratun jiddan, dan bukti-bukti akan hal ini banyak sekali. Saya rasa cukup sekian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dari kita agar kita bisa istiqomah di atas tauhid kepadanya. Mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Kapan kita itu menilai suatu itu sebagai ujian atau itu sebagai musibah? Pertama, kalau itu menimpa diri kita, paling tidak kita bisa tahu kadar iman kita kepada Allah dan kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya semakin kita rajin ibadah, semakin banyak ujian, maka itu adalah apa? Imtihan dari Allah, artinya ujian untuk kita bisa tegar ataukah tidak. Namun semakin kita berbuat maksiat kepada Allah, semakin banyak ujian, maka itu adalah apa? Musibah yang dengannya akan apa? Dihapuskan dosa-dosa kita di akhirat kelak. Itu ada hikmahnya. Daripada kita disiksa di akhirat, lebih baik apa? Diberi musibah di dunia. Meskipun kita tidak mengharap. Cuma kalau kita mendapatkan musibah tersebut, kita apa? Husnudzon kepada Allah. Allah menginginkan kebaikan bagi saya, bahwasanya daripada saya diazab di akhirat, ini lebih baik musibah di dunia ini. Ada lagi pertanyaan?
Ya Pak, mari Pak. Ustaz, kalau tidak salah saya minggu yang lalu mendengarkan bahwasanya Allah pertama kali menciptakan dunia dan sekitarnya ini adalah menciptakan ilmunya Allah yang bicara tenanya Allah gitu 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ya. Terus ada pertanyaan orang-orang yang tidak berilmu bahwasanya mereka yang berbuat suatu kezaliman, kejahatan, dia berasumsi bahwasanya dia itu sudah ditafsirkan jin. Seakan-akan mereka itu menganggap Allah itu otoriter. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan agar mereka dia itu bisa menerima dengan lapang dada? Ya. Yang pertama berkaitan dengan masalah awal makhluk Allah Subhanahu wa taala itu memang ada khilaf antara para ulama. Apakah makhluk yang pertama Allah ciptakan itu adalah al-arsy ataukah al-qalam, pena yang untuk mencatat takdir. Wallahu alam, yang rajih kalau yang saya pegangi, meskipun sekali lagi khilaf antara para ulama yang tidak perlu dibesar-besarkan, artinya nggak perlu untuk kita bersih tegang dalam masalah ini, yaitu yang rajih menurut saya adalah al-arsy adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Karena dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ya, pertama kali yang diciptakan adalah al-qalam. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan setelah Allah mencatat al-qalam itu wa kana arsyu 'alal ma, dan sebelumnya arsy-nya Allah ada di atas air. Artinya apa? Harus lebih dahulu daripada al-qalam. Ininya khilaf antara para ulama yang kalau saya pegangi arsy termasuk arsy adalah makhluk Allah yang pertama yang Allah ciptakan. Adapun masalah seorang yang berbuat maksiat, ya, kemudian mungkin Allah berikan ya siksa dan sebagainya dunia maupun di akhirat, dikatakan Allah itu otoriter dan sebagainya. Maka kita katakan ya, yang pertama secara global bahwasanya ini adalah ajaran kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah artinya kelompok yang meyakini bahwasanya Allah memaksa manusia itu berbuat. Ya, seolah-olah manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Mereka mengumpamakan manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Dia tidak punya ya kemauan, tidak punya kehendak. Maka dijawab oleh para ulama, yang pertama, fitrahnya manusia pasti apa? Tidak setuju kalau dikatakan manusia itu tidak punya kehendak. Manusia, kalau kita tanya, ketika Anda berbuat maksiat, apakah ada peperangan antara maksiat dengan taat dalam diri Anda? Kalau itu masih apa? Dia masih beriman, artinya masih ada keimanan dalam hatinya. Pasti akan ada peperangan. Dia tahu ini jelek, namun karena dorongan syahwatnya, dia lebih condong kepada maksiat tersebut. Padahal apa? Dia ingin untuk ya pindah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Cuma tidak bisa. Cuma intinya apa? Di dalam hatinya ada perang. Artinya apa? Masih ada kemauan dalam dirinya untuk meninggalkan ataupun untuk melakukan maksiat tersebut. Artinya apa? Tidak ada paksaan. Dia sendiri yang apa? Yang melakukannya. Kemudian juga ketika manusia dia diberi pilihan, kata Syekh Utsaimin misalnya, diberi pilihan oleh manusia yang lainnya. Engkau naik lantai 10 misalnya. Di situ ada 2 jalan. Jalan pintas lewat jendela atau lewat lift. Kalau dia misalnya lewat jendela, jalan pintas, kemudian mati, tidak ada paksaan dalam diri orang tersebut. Dia pilih sendiri karena dia stres, frustasi, mau bunuh diri, hanya lewat jalan pintas. Intinya manusia sekali lagi ketika berbuat yang jelek ataupun kebaikan, pasti ada keinginan dalam dirinya yang tidak mungkin bisa dipungkiri dalam dirinya. Itu kita tanyakan dalam, artinya kita berbicara dari hati ke hati. Daripada kita kalau dalil mungkin dia masih ngeyel, itu tanyakan. Sebagaimana dahulu Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini, yang dia meyakini Allah ada di mana-mana. Ada seorang yang bernama Al-Hamadani, dia mengatakan, wahai Imam, aku tidak bisa menolak fitrah dalam diriku, bahwasanya Allah itu ada di atas. Maka sang imam pun kebingungan. Karena apa? Fitrah manusia.
Nggak bisa dipungkiri bahwanya Allah itu ada di atas, bukan di mana-mana. Kata beliau, bagaimana aku bisa menghilangkan perasaan seperti itu Allah di atas? Imam Al-Juwaini pun kebingungan sampai mengatakan hayyarani Hamadani. Hamadani ini membingungkan diriku. Karena nggak bisa menjawab, karena fitrah manusia. Seperti itu juga. Manusia tidak akan mungkin bisa menghilangkan fitrah dalam dirinya bahwasanya dia melakukan suatu perbuatan pasti atas kehendak dirinya, ada kehendak. Tidak suatu pasal seperti robot gitu aja, tidak mungkin. Ya, wallahu taala. Meskipun kata para ulama dibedakan juga antara perbuatan manusia yang bersifat pilihan dengan perbuatan manusia yang tidak ada pilihan. Manusia itu ada dua dalam perbuatannya, yang musakhkhar dan musayyar. Yang manusia diberi pilihan dan yang tidak diberi pilihan. Seperti orang itu sakit, siapa yang mau sakit? Orang mati, nggak ada pilihan, nggak akan mungkin bisa lari daripada kematian. Artinya apa? Sudah memang ditakdirkan seperti itu. Namun ini tidak berkaitan dengan apa? Dosa dan pahala. Yang kita bicarakan tadi, manusia itu punya pilihan dalam apa? Perbuatan dosa dan pahala. Ya. Adapun ada keadaan manusia yang dia tidak bisa untuk lari darinya, tidak punya pilihan. Ditimpa sakit, ditimpa musibah, kematian, tidak ada pilihan. Ini baru apa? Orang itu dikatakan dia dipaksa. Cuma nggak ada hubungan dengan pahala dan dosa. Dalam artian pilihannya itu tidak ada dosa nantinya. Ini ada pertanyaan, boleh tidak berbuat maksiat dulu terus tobat? Takutnya kalau kita merasa bersih malah sombong di hadapan semua makhluk Allah. Sikap demikian apa boleh untuk menjaga hati agar tidak sombong? Karena orang alim sombong malah ke neraka. Ya lebih baik jangan berbuat kemaksiatan dan juga jangan berbuat kesombongan. Ya. Kalau kita berbuat maksiat kemudian ingin untuk bertobat, iya kalau sempat tobat. Kalau sudah keasikan dengan kemaksiat mati, bagaimana? Ya. Artinya ini adalah waswas dari setan, sebagaimana dikatakan para ulama. Seperti orang yang mau beribadah, kemudian dibisik oleh setan, jangan ibadah, engkau riya, tinggalkan ibadah, nggak usah ibadah. Ya. Justru apa? Ini riya itu sendiri. Artinya apa? Dia ingin dipuji oleh manusia agar manusia mengatakan, oh ini orang ikhlas, nggak mau ibadah. Ya. Artinya nggak mau ditampakkan ibadahnya. Padahal orang itu sendiri perasaannya untuk dipuji. Dipuji apa? Oh orang ini ikhlas. Nggak ditampakkan ibadah, dia nggak nampak ibadah, memang nggak pernah ibadah. Makanya kata ulama, obatnya apa? Terus jalankan ibadah, dihilangkan rasa riya. Itu keadaan syaitan. Seperti ini juga. Kalau kita nggak pernah berbuat maksiat, ada waswas, berarti Anda nanti akan sombong. Hilangkan rasa sombong itu, perangi rasa itu. Tetap kita beribadah dengan meminta pertolongan kepada Allah agar kita tidak sombong dalam beribadah. Jangan mengambil jalan seperti ini. Berbuat maksiat dulu, kemudian tobat, biar kita nggak sombong. Kalau kita masih bisa tobat, kalau mati pada waktu maksiat, su'ul khatimah, na'udzubillah min su'ul khatimah. Jadi tetap rajin ibadah, tinggalkan maksiat dan perangi rasa sombong dalam diri kita. Yakini seperti tadi. Kalau kita meyakini masa takdir tadi, insya Allah nggak akan ada rasa sombong. Artinya kita yakin semua ditakdirkan oleh Subhanahu Wa Taala. Kita tidak punya kekuatan. Allah yang membantu kita, Allah yang menolong kita. Berarti nggak perlu kita sombongkan diri kita. Karena kita bisa berbuat karena kehendak Allah. Karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada buku bimbingan umrah dan haji disebutkan tidak perlu tawaf wada. Bagaimana pendapat Ustaz? Ini memang juga khilaf antara para ulama. Apakah pada waktu selesai umrah ada tawaf wada atau tidak? Wallahu a'lam. Kalau saya sendiri tidak perlu tawaf wada. Namun ada sebagian pendapat ulama. Namanya fikih Kalau masalah fikih itu seperti yang dikatakan lautan yang tak bertepi. Artinya khilaf para ulama panjang lebar. Artinya kita ambil yang lebih kuat dalilnya, itu saja. Meskipun tidak boleh kita terlalu bersitegang dalam masalah-masalah fikih yang bersifat ijtihad para ulama.
Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada kita akhiri sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.